is not so easy. We are a small place in size, yes, geography, in the quality of the men, the administration, the organization, the metal in the people, the fiber. Don't try. Lee Kuan Yew berhasil mengubah pulau kecil Singapura menjadi negara dengan pencapaian ekonomi yang dikagumi di seluruh dunia. Dengan pandangannya yang amat pragmatis, Lee Kuan Yew berhasil mengubah Singapura dari sebuah pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya alam menjadi sebuah keberhasilan ekonomi. Penggabungan antara kapitalisme negara dan pribadi yang diterapkannya menjadikan Singapura sebagai sesuatu yang sering disebut pengamat sebagai keajaiban ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, Singapura menjadi sejahtera, modern, efisien, dan bebas korupsi sehingga para investor asing pun berdatangan. Namun di balik keberhasilan ekonomi itu, ada sebuah kisah perjuangan Lee Kuan Yew yang sangat luar biasa. Kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam bersama Kamar Narasi. Lahir pada 16 September 1923 di Singapura, Lee Kuan Yew merupakan generasi ketiga dari pendatang asal Cina. Dia dibesarkan dengan pengaruh Inggris yang kuat dan kakeknya memanggilnya dengan nama Harry Lee yang menjadi nama panggilannya pada masa kecilnya. Lee muda menjalani pendidikan di sebuah sekolah Inggris di Singapura, namun pendidikan lanjutannya terganggu oleh pendudukan Jepang pada tahun 1942. Selama 3 tahun dia terlibat dalam perdagangan gelap, namun pada saat bersamaan Lee menggunakan bahasa Inggrisnya untuk bekerja di Departemen Propaganda Jepang. Setelah perang, dia terbang ke London untuk belajar di London School of Economics LSE sebelum pindah belajar hukum di Universitas Cambridge. Ketika hidup di Inggris, dia menjadi pemuja radio BBC World Service dan ikut serta berkampanye untuk kawannya yang satu universitas yang mencalonkan diri sebagai anggota parlemen untuk wilayah pemilihan di Devon di London Barat. Lee yang menganut ideologi sosialisme pada masa kuliahnya pulang ke Singapura menjadi penasihat hukum serikat buruh yang terkenal. Tahun 1954, dia mendirikan Partai Aksi Rakyat atau PAP dan sekaligus menjadi sekretaris jenderalnya yang pertama yang dijabatnya sampai hampir 40 tahun. PAP meraih suara mayoritas dalam pemilihan umum 1959 di Singapura dan lepas dari kendali Inggris. Pada tahun 1963, Lee kemudian membawa Singapura bergabung dengan Malaysia. Namun rangkaian kekerasan antar etnis membuat Singapura keluar dari federasi dan menjadi merdeka sepenuhnya. Walaupun lepas dari Malaysia, hubungan dagang dan militer tetap terjalin. Sementara Inggris mempertahankan pangkalannya di Singapura untuk mendukung pertahanan bersama Singapura dan Malaysia. Dia pun mulai menerapkan program reformasi besar-besaran untuk mengubah Singapura dari yang pernah disebut sebagai limbah kemelaratan dan degradasi menjadi negara industri modern. Dan tak ada yang bisa menyangkal keberhasilan Lee Kuan Yew dalam reformasi tersebut. Untuk menjamin keberhasilan transformasi Singapura itu, Lee menerapkan pengendalian politik yang ketat atas aspek-aspek kehidupan yang membuat negara itu menjadi masyarakat yang paling diatur di dunia. Dia menangkap para pengkritiknya tanpa lewat pengadilan, membatasi kebebasan media dan penerbitan asing, termasuk menangkap sejumlah wartawan. Untuk membenarkan tindakannya, Lee menuduh bahwa koran-koran didanai dari kepentingan luar negeri yang jahat. Sebagian pengecamnya mengatakan tindakan itu tidak diperlukan karena dengan menguasai semua kursi di parlemen maka ada jaminan untuk dukungan penuh program-programnya tanpa mengambil langkah-langkah penindasan.
Lee yang menegaskan dirinya anti-komunis malah dituduh menerapkan pemerintahan gaya komunis melalui kebijakan-kebijakannya. Namun berbeda dengan negara komunis pada umumnya, rakyat Singapura menikmati keuntungan ekonomi dari gaya kepemimpinan Lee. Dari tahun 1960 hingga 1980, pendapatan per kapita Singapura meningkat hingga 15 kali lipat.